Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk seputar Bitcoin ya. Jadi kemarin juga udah diupdate untuk seputar Bitcoinnya, teman-teman. Dan di hari Senin ini agak berbeda ya dengan hari Senin pada pergerakan ataupun sebelum-sebelumnya gitu. Biasanya kan market itu cenderung merah di hari Senin Selasa, kemudian mulai recovery-nya itu atau mulai lumayan nanjak lagi kembali di Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Jadi mungkin aja kalau misalkan di hari Senin ini hijau, besok hijau, dan mungkin nanti mulai di antara Rabu, Kamis, Jumat market mulai masuk lumayan koreksi-koreksi lagi gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa terjadi, keterbalikan gitu ya. So kalau misalkan kita lihat untuk posisi Bitcoin dominance sekarang ini secara time frame 1 jam ya, hourly. Jadi kemarin itu sempat saya sampaikan juga, dia bermain di dalam sebuah channel. Ya, at least kita bisa lihat di sini ya, benar-benar di respect untuk trendline bagian bawahnya. Di sini mantul lagi, and then terakhir kali sekarang pun lagi dites ya, dan mendapatkan reaksi. Dan gak cuman itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kemarin itu adanya kemungkinan dia lanjut naik, dan ya di sini dia nggak nyentuh bagian trendline atas hampir, cuman dia kepentok di box warna putih. Jadi sebelum ini kan box warna ungu saya ganti biar nggak nyaru ya dengan bagian bawahnya. Ini box bagian atas ini sebelumnya menjadi area resisten juga, and then terakhir kali di flip menjadi support gitu ya pada pergerakan si Bitcoin dominance. Dan ya walaupun dia sempat naik nih ya, nanjak lagi, nge-swing naik, tapi dia ketahan nih di box putih area ini ya. Jadi memang yang perlu kita perhatikan untuk altcoin lebih dikasih napas lagi atau lebih powerful lagi naiknya gitu kan sekarang lumayan gitu ya. Naiknya ada beberapa yang lumayan. Kita perlu perhatikan untuk si Bitcoin, at least ya dia breakdown dari trendline support ini gitu ya. Maybe nanti dia retest ya, mantul untuk retest sebelum dia lanjut turun lagi teman-teman ya. Turun terdalamnya ke kisaran berapa bro? Turun terdalamnya ke area box ungu ini menjadi area swing low terakhirnya dia nih di sekitar 39,8, 39,85 atau bahkan di 39,75. Di sekitar area situ kita bisa lihat ya, sebelumnya di sini mantul kenceng, and then perlahan ini mantulnya pun lebih korektif gitu. Jadi hopefully ini aja dulu yang menjadi concern kita gitu ya. Dia breakdown, retest untuk lanjut turun lagi, at least ngetes lagi ke area box warna ungu ini. Ya, kalaupun ini yang terjadi maka altcoin itu lebih powerful. Nah, mantulnya naiknya itu lebih powerful, apalagi dia nanti terbreakdown. Tapi fokus kita ke ini aja dulu ya. Hopefully skenario yang ini bisa terjadi gitulah ya. And then ini untuk pembahasan Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi memang masih seperti outlook beberapa hari lalu, bahkan kemarin juga sudah saya sampaikan. Di sini dia cenderung bergerak korektif gitu ya, penurunannya korektif, and then terdiri dari beberapa candle, dan kita mendapati dia akhirnya mampu break ya dengan lumayan oke nih ya secara daily loh. Ini time frame daily loh teman-teman ya. Dan dia tadi ngetes di EMA34 garis warna biru ini, mendapatkan reaksi langsung set ya. Tadi sampai $17.420, kemudian mendapatkan rejection kecil, dan itu sangat wajar. Sampai dia sekarang ini posisi di $17.300-an. Nah, secara daily pun kalau kita lihat untuk volumenya ya, sebenarnya volumenya ini enggak signifikan ya, cuman dalam batas ataupun average wajarnya aja gitu, enggak yang spike naik dan lain sebagainya gitu. Cuman ini adanya indikasi positif ya untuk si Bitcoin, maybe bisa relief rally dulu lah ya, seperti yang kita harapkan di bulan Desember ini gitu. Jadi untuk si Bitcoin either dia bisa lanjut naik nih teman-teman, ngetes ke next target ya. Ini tipis banget next targetnya ketika dia close candle di sini nih teman, pada tanggal 10 dan 11 November. Di sini kita bisa lihat nih close candle-nya di sekitar $17.550. Nah, teman-teman, $17.550 di sini dia persis kena reject lagi close candle di kisaran situ. Jadi kita bisa nganggap itu menjadi next target resisten yang kuat untuk si Bitcoin ya. Entah dia apakah dari area sini lanjut naik lagi, atau memang dari area sini dia retest sedikit gitu ya, turun sedikit sebelum dia melanjutkan kenaikan dan visit ke kisaran $17.550 untuk secara daily time frame-nya ya. Palingan itu yang perlu diperhatikan, karena memang dia dari bull flag-nya ini udah mampu break ya, udah mampu breakout. Yang tinggal kita lihat apakah dia retest dulu atau malah langsung ditinggal terbang naik ya, nggak usah retest lagi ya. Jadi palingan itu untuk secara daily time frame pun, nah ini baru aja break dari level 50 untuk RSI daily-nya ya. Jadi ini adalah awal untuk indikasi yang cukup baik untuk si Bitcoin. Selama Bitcoin ini bahkan mampu bertahan dan di atas average level 50 dari RSI secara daily time frame, itu kalau Bitcoin adanya penguatan itu lebih
punya tenaga lah gitu ya. Kalau misalkan kita lihat atau bandingkan juga dengan RSI-nya gitu. Jadi masih harapan besar lah ya. At least di bulan ini Bitcoin nyentuh dulu ke next target area terdekat di kisaran 17.500-an sampai 18.000 dolar. Ya, jadi di box warna hijau ini menjadi next target. Nah, nggak lupa juga itu menjadi benteng yang kuat ya pada pergerakan sebelum-sebelumnya nih. Kita bisa lihat nih. Ya bukan benteng sih, maksudnya support ya, support yang kuat dan mendapatkan reaksi nih. Ini dulu aja ya teman-teman, untuk target terdekat secara daily. Kita nggak ngomongin 19, kita nggak ngomongin 20.000 dolar. Ini dulu aja dia mampu ngeflip ya, mampu reclaim atau enggak. Ya kalau misalkan mampu baru nanti kita ngomongin next targetnya lagi. Ya ini palingan secara daily. Next ini untuk secara time frame hourly ya, khususnya time frame hourly di sini coba akan saya geser dulu ke 4 jam aja ya biar lebih enak melihatnya. Dan ya dia kemarin itu cuma retest di EMA 34 aja ya. Itu adalah bagian atas juga dari box ungu ini, dan precisely di situ juga adanya Fibo atau retracement 0,3 di sekitar 16.770 dolar atau sekitar 16.800 dolar. Dia nggak retest di situ, bikin tel, kemudian sekarang posisinya lagi lanjut naik. Dan gak lupa saya pengen merimain ya, kalau dari kita lihat inverse head and shoulder pun targetnya ke kisaran berapa ya, untuk ya bisa dibilang target maksimal secara pattern ketika memang diukur dari panjang badannya ya ke waktu dia breakout. Dan ya di sini kita mendapatkan target di sekitar 17.900 sampai 18.000 dolar. Jadi itu dimana kalau kita lihat secara daily time frame pun ya ini menjadi area target bagian atasnya. Ya plus di situ juga adanya EMA 55 garis warna kuning. Jadi di situ adanya confluence of resistance untuk si Bitcoin. Jadi harap jangan FOMO gitu ya. Kalau misalkan nanti malah bablas sampai kisaran situ, lebih baik sih nunggu ketika memang dia retest teman-teman, atau bahkan dia sudah break retest baru untuk lanjut naik lagi ya, karena memang di area situ menjadi target ya, targetnya inverse head and shoulder. Kemudian itu secara daily-nya pun ada kumpulan dari resistance ya, jadi paling itu yang diperhatikan. Kemudian kalau kita menggunakan Fibo ya, dari swing high ke swing low-nya yang terakhir, maka yes ya kita bisa lihat ya next targetnya itu di area sini di retracement 1,6 sampai 2-nya. Nah, di box ini teman-teman itu di sekitar 17.680 sampai 17.900-an dolar. Jadi itu menjadi area yang sangat-sangat ideal ya dari secara Fibonacci pun dan juga secara pattern. Ya, jadi bisa diperhatikan ini menjadi next target penting dan strongnya untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam ya, hourly time frame-nya gitu ya. Oke, kemudian kita bahas untuk secara time frame kecil, time frame 15 menitnya. Jadi tadi sudah saya tandain gitu ya, kalau secara daily nih ya di sekitar 17.550-an dolar. And then di sini saya tandain nih dengan garis warna merah 17.550-an dolar ya, sekitar area sini lah ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita telaah lebih detail lagi ya, ini kan sebelumnya menjadi area resistance ya. Nah, ini ganti garis warna putih aja ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini menjadi resistance dan sudah di break, di flip menjadi support. Kita bisa lihat ya, di flip menjadi support. Oke, yaitu bagian bawahnya ketika dia membuat range sideways gini ya, kemarin di Sabtu Minggu. Kemudian kita lihat juga untuk bagian atasnya di sini. Oke, bagian garis putih atas ini sebelumnya menjadi area resistance, and then resistance ya, beberapa kali ini dites, and then akhirnya mampu di break teman-teman. Nah, ini belum di testing lagi sama si Bitcoin. So mungkin buat teman-teman yang berpikir next target koreksi Bitcoin itu di sekitar berapa ya, kita bisa mengacu untuk pergerakan resistance sebelumnya dan sedikit lebih bawah. Nah, di sini teman-teman ya, jadi ini akan coba saya ganti dengan garis warna orange biar nggak kecampur dengan yang lainnya. Kita bisa lihat ya, sebelumnya di sini menjadi area resistance gitu ya. And then terakhir kali pun di sini ada sorongan lumayan kuat ya, sehingga dibawa naik lagi harganya si Bitcoin. So kalau memang dari area sini dia nggak langsung naik nih, at least dia nggak langsung naik ngetes ke 17.550-an dolar gitu ya, dia dari sini bisa aja untuk retest dulu ya ke sana sini seperti sebelumnya nih ya. Ini resisten kemudian di retest lagi ya. Di sini bisa aja dia di retest sebelum dia lanjut naik lagi, ngetes ke next target resistennya. Ya, jadi ini menjadi area idealnya itu di sekitar 17.068 dolar sampai 17.150 dolar
untuk si Bitcoin ya. Palingan itu yang perlu diperhatikan, either dia dari area sini mampu lanjut naik lagi gitu ya nanti malam atau subuh gitu ya, menjelang close candle besok bahkan dia cuma sideways kemudian lanjut naik, atau malah dia dikasih koreksi dulu ya, retest kecil dulu sebelum lanjut naik lagi ya. Jadi ini area yang perlu diperhatikan pertama, dan ini adalah area support yang terbentuk waktu dia sideways. Ini menjadi area kedua yang perlu diperhatikan. Jadi ini ada dua area support yang bisa diperhatikan sama kita semua gitu ya. Untuk yang nanyain target koreksi normalnya wajarnya si Bitcoin ke kisaran berapa ya, teman-teman, itu udah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next Sudah Sama Profit.